Hai, salam penasaran buat kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang fakta-fakta hantu pocong. Kalian pasti mengira kalau pocong itu adalah hantu dari manusia yang telah meninggal. Faktanya bukan seperti itu. Jadi, pocong merupakan suatu bentuk tiruan jin yang menyerupai bentuk-bentuk pocong. Mungkin ya pengetahuan yang kalian ketahui sebelumnya, pocong merupakan arwah penasaran dari orang meninggal yang katanya tali pocongnya belum terlepas, ada tubuh yang ketinggalan, dan lain-lain. Kalian salah pengertian ya guys. Jadi pocong itu merupakan suatu bentuk jin yang tujuannya untuk menakut-nakuti kalian yang takut. Jadi bukan dari manusia yang meninggal. Itu salah ya. Mungkin banyak wawancara atau konten-konten horor yang membahas kalau itu merupakan arwah orang yang penasaran. Namun faktanya bukan seperti itu. Pocong merupakan hantu satu versus satu. Kenapa demikian? Karena mereka akan muncul ketika kamu jalan sendirian. Jadi ketika kamu jalan berduaan, mereka nggak akan muncul. Tapi ketika kalian jalan bersatu, jalan cuma satu orang doang, pasti mereka akan muncul menakut-nakuti kamu. Nah, ciri-cirinya apa ketika pocong datang? Nah, ciri yang bisa dirasakan kalian yang pertama, kalian bisa merasakan tempat-tempat di sekitar kalian berubah suasananya. Yang tiba-tiba pengap, yang tiba-tiba kalian mencium bau busuk, dan yang parah lagi, biasanya itu ada dedaunan yang bergerak set, tapi tidak ada angin di sekitar. Nah, itu ciri-ciri kehadirannya. Nah, untuk lokasi-lokasi kesukaan mereka biasanya ya bertempat di bekas kejadian naas, misal tempat kejadian bunuh diri, tempat kecelakaan, dan tempat-tempat yang sekiranya kotor, kumuh, lembab. Kebanyakan mereka berada di pohon pisang. Nah guys, yang rumahnya banyak pohon pisang, silakan cek. Takutnya ada sesuatu yang seperti itu. Selanjutnya ada pocong hobi mengetuk pintu rumah. Nah, buat kalian atau desa kalian yang pernah kena teror seperti itu, coba komen di bawah. Jadi ada sebuah kasus di mana ada pocong berkeliaran mengetuk pintu rumah satu persatu di suatu desa. Dia itu minta untuk dibukakan tali pocongnya. Itu benar atau enggak? Ya mungkin satu kisah fakta, tapi itu bukan dari arwah penasaran yang saya jelaskan awal tadi. Jadi itu merupakan eksistensi jin untuk menakut-nakuti manusia supaya dia takut terhadap bentuk jin. Jadi kalau ada mitos-mitos seperti itu, ya silahkan kalian bisa percaya atau tidak. Selanjutnya, ketika bertemu pocong, jangan tatap matanya. Kenapa? Yang pertama, bisa dijelaskan secara psikologis. Kalau kalian lihat bentuk yang menakutkan, pasti kalian akan terdiam. Nah, untuk penjelasan magisnya, kalau kalian lihat hantu tersebut, kalian akan susah gerak atau terdiam selama ya tergantung kalian. Kalau kalian gak kuat, kalian bakal terdiam sampai pocong tersebut menghilang. Nah, itu terjadi. Pengalaman saya melihat hantu tersebut itu seperti tidak bisa bergerak, padahal harusnya saya bisa bergerak, ngomong pun tidak bisa. Itu karena menatap matanya. Ada kasus lagi, yaitu ketindihan. Itu benar atau tidak sih? Sebenarnya ketindihan itu merupakan penjelasan psikologisnya sih ada, tapi kalau yang saya jelaskan ini, ketindihan merupakan ya kalian kalau misal tidur, tiba-tiba kalian tuh antara setengah bangun setengah tidur.
Nah, ketika setengah bangun setengah tidur kalian, di depan mata kalian ada pocongnya. Gimana? Menurut kalian ngeri nggak? Ini sering terjadi, terutama di misal kamar kalian kotor atau tempat kamar kalian ada foto-foto yang mengundang hantu tersebut hinggap. Rumah kalian ada yang kayak gitu nggak? Terus mitos pocong sebagai sosok penglaris. Mungkin yang belum tahu tentang pocong penglaris. Jadi pocong penglaris merupakan suatu bentuk pelarisan yang dibuat oleh pemilik toko yang menggunakan pocong. Nah, apa yang dilakukan? Nah, dia mengundang pelanggan. Terus makanan-makanan yang di toko itu terasa sangat enak, beda pokoknya dari toko yang lain. Nah, cara mengetesnya, kalian bisa beli, dibungkus, dimakan di rumah. Bedakan jika kalian makan di situ. Nah, itu ciri-ciri pesugihan pocong. Nah, apa yang dilakukan oleh pocong tersebut? Yang dilakukan adalah kalian tahu kalau kalian muntah atau ngeludah atau ngences. Nah, itu kuah yang dirasakan enak merupakan ludah pocong atau muntahan pocong. Dan itu sedikit kenyataannya. Nah, gimana cara ngindarinya? Kalau kalian, misal kalian di daerah lain atau di luar kota, kalian makan tempat itu laris, ketika hidangan itu datang di meja kalian langsung berdoa supaya pelarisan pocong tersebut tidak bisa ke mangkok kalian. Ya, itu merupakan doa itu memang harus dilakukan ya sebelum bertindak. Jadi kalian tuh wajib doa dulu sebelum ngapa-ngapain supaya nggak kena kayak gitu ya. Satu lagi, menurut pikiran kalian mungkin pocong adalah hantu yang melompat, namun kenyataannya tidak. Pocong merupakan hantu ketika berjalannya itu nggak melompat, tapi mereka itu melayang. Kalau diibaratkan itu seperti lilin terbang set. Jadi ketika kalian melihat pocong terus lompat-lompat, bisa dipastikan itu pocong prank ya. Tapi kalau pocong yang itu menghilang terbang, bisa dipastikan. Ini gimana cara menemukan yang asli? Jangan main-main. Nanti kalau kalian ketemu terus kalian tidak bisa gerak, saya tidak tanggung jawab. Nah, alasan kalian untuk tidak takut pocong, yang pertama sudah dijelaskan tadi, pocong itu adalah hantu 1 vs 1. Kalau misal kalian menemukan hantu tersebut terlihat jelas, beranilah kalian, ketika ada batu di bawah kalian, segera hantamkan. Karena kenapa? Ketika eksistensi makhluk halus itu terlihat, dia itu udah masuk hukum alam. Jadi ketika kalian ingin mukul itu bisa, tapi resikonya juga tinggi. Makanya itu kalian bisa lempar batu aja kalau nggak doa. Tapi ada beberapa kasus setan yang dibacain ruqyah itu bisa menirukan, bahkan menyimak. Nah, langkah lebih baiknya kalau kalian bertemu setan tersebut, ya kalian jangan takut, kalian berdoa saja, mohon perlindungan dari Tuhan kalian supaya kalian dilindungi. Jangan takut, misal kalian ketemu pocong di daerah tersebut terus kalian besoknya nggak berani lagi ke situ, jangan seperti itu. Beranikan diri kalian. Kalau kalian berani, maka dia yang lari. Itu aja sih. Cukup sekian video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini video saya buat menurut pendapat pribadi saya. Jadi mohon maaf bila tidak sependapat dengan saya. Buat kalian yang suka video ini, kalian boleh subscribe, like, komen,